Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 17 Januari 2023, kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan, di dalam persekutuan bersama firman dan Roh Kudus. Saya akan memberitakan satu firman yang saya beri tema pelaksanaan pengadilan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, pelaksanaan pengadilan Tuhan ini menunjuk kepada keadilan Tuhan yang dijalankan di bumi pada saat ini, baik untuk memberikan hukuman, memberikan peringatan kepada manusia, ataupun untuk memberikan kemuliaan kepada manusia. Jadi saat ini pun sebetulnya keadilan Tuhan itu sudah berjalan. Orang-orang yang hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat itu akan mendapatkan hukuman-hukuman atau peringatan-peringatan dari Tuhan. Kemudian orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, kekudusan itu akan mendapat semacam reward dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian yang kedua, pelaksanaan pengadilan Tuhan ini menunjuk kepada nanti sesaat lagi, waktu yang tidak akan lama lagi, yaitu kepada waktu meluncurnya 21 tulah malapetaka akhir zaman yang disebut sebagai 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian yang ketiga, pelaksanaan pengadilan Tuhan ini menunjuk kepada saat manusia itu diberi keputusan surga atau neraka. Saudaraku, kalau orang yang akan diberi kemuliaan, saudaraku, tentu bukan orang yang diadili. Orang yang, saudaraku, akan diberikan satu kemuliaan, hadiah itu biasanya bukan orang yang masuk pengadilan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat di dalam Wahyu pasal 20 itu, misalnya saudaraku, orang yang sudah bangkit dan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, itu di akhir masa 1000 tahun damai itu, dia tidak dihakimi lagi. Padahal orang lain di akhir masa 1000 tahun damai itu, nanti akan diadili lagi dalam satu pengadilan yang namanya pengadilan tahta putih. Saudaraku, jadi orang itu kalau ingin mendapatkan penghargaan itu biasanya nggak masuk pengadilan. Ini yang patut saudara perhatikan. Nah, saudaraku, orang-orang yang akan mendapatkan surga Yerusalem baru itu juga bukan orang yang masuk di dalam pengadilan tahta putih. Ini pelajaran dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai selesai, itu seperti itu, saudaraku. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 itu di sana digambarkan iblis di penjara selama 1000 tahun. Kemudian Wahyu pasal 20 ayat yang keempat dan kelima itu suasana bagaimana ketika iblis itu di penjara, kemudian dunia berada di dalam suasana kerajaan 1000 tahun damai, di mana kerajaan 1000 tahun damai itu dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang disembelih. Dan di sana orang-orang kudus ikut mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Dan kerajaan 1000 tahun damai itu adalah kerajaan untuk tubuh kebangkitan. Jadi bukan di dalam darah dan daging, tetapi kerajaan 1000 tahun damai itu adalah kerajaan untuk tubuh-tubuh kebangkitan orang benar. Kemudian kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10, di sana ada kalimat-kalimat tersirat tentang kebangkitan orang-orang yang sesat. Jadi orang-orang yang tidak benar itu digambarkan nanti mereka itu naik dari seluruh dataran di bumi. Jumlah mereka banyak sekali. Kemudian melaksanakan satu perang besar yang namanya perang Gog dan Magog. Jadi perang Gog dan Magog itu adalah perang antara tubuh kebangkitan orang-orang yang sesat yang naik dari seluruh dataran di bumi
seperti ditulis dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10 itu, melawan orang-orang kudus yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, itu yang tersirat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10. Kemudian Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 itu orang-orang yang nyata-nyata sesat dan berdosa itu kemudian masuk di dalam hukuman yang namanya hukuman neraka kekal. Jadi pengadilan tahta putih itu pengadilan untuk orang-orang bersalah. Kalau orang nggak salah itu nggak diadili, saudaraku. Benar tak, saudaraku? Orang yang nggak salah itu nggak diadili. Saudaraku, orang yang benar, orang kudus, yang bersama-sama dengan Kristus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai, itu mereka tidak masuk pengadilan tahta putih. Bisa saudara cek dan lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan menerangkan kepada saudara penghakiman Tuhan atas manusia pada saat ini, di mana keadilan Tuhan pun, pengadilan Tuhan pun mulai dijalankan. Ini dari pelajaran kitab Kejadian pasal yang ketiga. Bahkan sejak di bumi ini pun, sejak kita hidup sekarang ini pun, pengadilan Tuhan itu dijalankan. Nah, proses pengadilan Tuhan itu seperti apa? Saudaraku, ini bisa menjadi rujukan bagi para hakim-hakim dunia supaya bisa menghakimi itu dengan adil dan benar. Saudara, kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Pak Tito, dibacakan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, manusia jatuh dalam dosa. Terus, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Terus, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Terus, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi perbuatan dosa itu kan mengakibatkan penghukuman, ya saudaraku. Ini pada saat itu terjadi, aktor intelektualnya itu ular, saudaraku. Kemudian yang dijadikan sebagai alat yang dibujuk oleh ular itu Hawa. Kemudian Hawa pun mempengaruhi Adam. Saudaraku, akhirnya semuanya jatuh dalam dosa. Saudaraku, apakah kemudian ketiga-tiganya ini harus dihukum semua? Ataukah dihukum menurut kadar kesalahan mereka? Saudaraku, kita akan pelajari. Saudaraku, jadi inspiratornya itu iblis, saudaraku. Tetapi Hawa yang melakukan kejahatan karena bisikan iblis itu pun nanti akan mendapatkan penghakiman. Jadi jangan karena ini karena saya cuma diperintah sama iblis, saudaraku, seperti itu, kemudian Hawa bebas dari jerat hukum. Ya tidak, Hawa nanti akhirnya akan mendapatkan kesulitan, saudaraku. Adam pun juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu
bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Iya, aku menjadi takut karena aku telanjang. Terus? Sebab itu aku bersembunyi. Terus? Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Terus? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Amin. Sampai di sini dulu. Saudaraku, ini babak selanjutnya dari satu kesalahan, dari satu dosa yang mendapatkan sanksi penghukuman dari Tuhan, yang mendapatkan pengadilan dari Tuhan. Kalau orang itu melakukan dosa, maka dia akan menyembunyikan dosa itu. Seperti halnya Hawa dan Adam itu, karena mereka sudah melanggar ketetapan Tuhan, maka mereka berupaya menyembunyikan diri. Saudaraku, dikatakan dalam ayat 8 tadi, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Orang itu kalau salah, dia, saudaraku, akan bersembunyi, akan menutupi kesalahannya. Saudaraku, ini babak lanjut dari pengadilan Tuhan. Kemudian, saudaraku, dengan berbagai macam dalih dan upaya, dia membela diri. Ini pengadilan Tuhan loh, saudaraku, ketika pertama kali manusia itu jatuh di dalam dosa. Kemudian setelah dosa terjadi, kemudian ada perasaan takut. Orang itu kalau dosa itu takut, saudaraku. Melakukan kesalahan itu takut. Orang yang melakukan dosa apa saja itu membuat dia itu takut, saudaraku. Jadi kalau saudara dilanda roh ketakutan, saudaraku, itu ada satu dosa yang sedang bersarang dalam diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, babak selanjutnya dari akibat dosa itu kemudian adalah saling lempar tanggung jawab. Saudaraku, di sini dikatakan ayat yang ke-10 dan 11, Pak Tito, dibacakan lagi. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ia berusaha menyembunyikan kesalahannya dengan berbagai cara. Terus? Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Terus? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Amin. Saudaraku, jadi akibat dari dosa dan kesalahan itu saling lempar tanggung jawab. Seperti kalau saudara melihat di pengadilan-pengadilan, saudaraku, ada terjadi satu kasus kesalahan, kemudian pasti saling lempar tanggung jawab. Ini sudah dari dulu Alkitab itu mencatat, saudaraku. Karena kesalahan, karena dosa yang diperbuat pertama oleh Hawa sebagai saudaraku, kepala keluarga tentunya. Adam yang ditanya,
pertama kali. Dan Adam melempar tanggung jawab. Siapa yang membuat engkau berdosa? Kemudian Adam menjawab, ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini yang salah, bukan aku. Padahal itu kawan, saudaraku. Padahal itu istri, saudaraku. Jadi orang-orang yang dekat pun kalau karena perbuatan dosa ini bisa saling tercerai-berai. Sudah kemudian Hawa juga akhirnya melemparkan lagi kesalahan itu kepada ular. Saudaraku, jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Saudaraku, memang inspiratornya itu ular, aktor intelektualnya itu ular, kemudian eksekutornya itu saudaraku Hawa. Lah apa Hawa kemudian nggak dihukum, saudaraku, nggak mendapatkan satu sanksi dari Tuhan? Semua dapat sanksi ini, saudaraku. Ular inspiratornya tentunya ini sanksinya paling berat. Kemudian saudaraku, eksekutornya itu si Hawa, itu akhirnya juga mendapatkan sanksi. Bahkan Adam yang andilnya kecil, cuma dikasih mungkin sedikit dari buah itu dari Hawa, saudaraku. Kan dia nggak ngerti-ngerti sebetulnya, tetapi diberi oleh perempuan itu, saudaraku. Dia pun akhirnya mendapatkan hukuman. Saudaraku, kita akan membaca ayat yang ke-14 dari Kejadian 3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Ini yang pertama. Ini sanksi yang dijatuhkan kepada aktor intelektualnya, kepada ular. Ini terkutuk, dikutuk oleh Tuhan, saudaraku. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini kutukan kepada si iblis, si ular, saudaraku. Dan ini karena ular atau iblis ini berada dalam dimensi gaib, di dalam golongan malaikat-malaikat, maka sekali jatuh tidak ada ampun lagi, saudaraku. Beda dengan Hawa dan Adam, karena dia berada di dalam tubuh jasmani, maka Tuhan masih ada ampunan. Tuhan masih memberikan satu pemaaf, saudaraku, memberikan satu alasan untuk memaafkan. Saudara, jadi yang pertama dihukum itu tentunya inspiratornya, ya, saudaraku, aktor intelektualnya, si ular. Kemudian karena ular ini berada, saudaraku, iblis ini berada di dimensi malaikat, dia tidak bisa dihukum badannya, saudaraku. Oleh karena itu hukumannya jadi hukuman kekal sampai nanti di Wahyu pasal yang ke-19 itu. Ular itu tertangkap, kemudian dimasukkan ke dalam jurang yang dalam dan disegel selama 1000 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian setelah aktor intelektualnya, maka putusan Tuhan yang kedua ini memberikan hukuman kepada Hawa juga. Ayat yang ke-16, coba bacakan, Pak Tito. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Amin. Saudaraku, jadi ini hukuman atas Hawa, eksekutornya, ya saudaraku, yang melakukan dosa kan Hawa, saudaraku. Kemudian Adam itu cuma ikut-ikutan karena diberi, ya inilah Mas Adam, ini sebagian dari buah ini enak sekali, coba cicipi. Ini Adam tuh posisinya seperti itu, tapi tetap salah juga.
dan nanti ada hukumannya, saudaraku. Nah, putusan untuk Hawa, untuk perempuan itu, Tuhan menetapkan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Saudara, rupanya dulu seandainya manusia itu nggak jatuh dalam dosa itu, kalau mengandung, saudaraku, kalau melahirkan itu nggak akan sakit, nggak akan repot, saudaraku. Tetapi karena hukuman Tuhan ini, saudaraku, jadi seperti dikatakan dalam ayat ini, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Nah, ini kegenapannya nanti Wahyu pasal 12 ayat 1, ayat 2, kemudian melahirkannya di ayat 5. Saudaraku, kemudian saudaraku, ini hukuman kepada perempuan, kepada Hawa, kepada eksekutor dari dosa pertama kali. Jadi eksekutornya itu juga dihukum ya, saudaraku. Jangan mentang-mentang karena itu perintah iblis, oh aku kan cuma diperintah sama iblis, ya aku nggak dihukum dong, iblis saja yang dihukum, saudaraku. Tidak, saudaraku, Tuhan itu adil. Eksekutornya itu juga dihukum. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17 ini hukuman kepada Adam, saudaraku. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Saudaraku, ini hukuman kepada Adam. Jadi baik aktor intelektualnya itu ular, kemudian eksekutor dari dosa itu Hawa. Saudara, kemudian orang yang dibawa-bawa oleh Hawa itu suaminya, yaitu si Adam, saudaraku. Itu juga kena hukuman juga, saudaraku. Hukumannya apa, saudaraku? Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu untuk melakukan kejahatan, saudaraku. Jadi kalau seseorang itu mendengar orang lain untuk melakukan kejahatan, dia layak untuk mendapatkan hukuman. Ini menurut aturan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian ini. Jadi saudaraku, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, orang yang mendengarkan perkataan untuk berbuat jahat, saudaraku, dan mau melakukan perbuatan jahat itu, dia juga kena hukuman seperti si Adam ini, saudaraku. Dia cuma dikasih buah pohon, buah pengetahuan itu mungkin sedikit saja, ikut nyicipi. Ini loh Mas Adam, buah enak, buah ranum. Saudaraku, akhirnya Adam karena mendengarkan perkataan yang tidak benar, itu Adam ikut berdosa dan ikut mendapatkan hukuman. Hukuman bagi Adam apa, saudaraku? Di sini dikatakan, terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Saudara, para laki-laki kaum bapak itu kalau mendengar sesuatu yang mungkin nggak benar dari seorang wanita, istrinya, ya jangan dikerjakan meskipun itu istri. Tapi kalau benar ya kerjakan, saudaraku. Karena kalau saudara melakukan sesuatu yang nggak benar, saudaraku, itu tanah itu menjadi terkutuk. Saudara akan menjadi susah mencari pencaharian. Di sini dikatakan, saudaraku, ini pelajaran bagi para suami. Kalau mendengar sesuatu yang benar dari istri, itu dengar, taatlah.
Saudaraku, tapi kalau mendengar sesuatu yang tidak benar, saudaraku, itu ya jangan manut. Nanti saudara akan terkena hukuman dari Tuhan juga. Terkutuklah tanah karena engkau. Artinya mencari pencaharian menjadi susah. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini hukuman yang paling ringan kepada Adam. Saudara ingat tadi aktor intelektualnya itu iblis, ya saudaraku. Iblis berada di dimensi malaikat. Akibatnya hukumannya nanti neraka kekal, saudaraku. Tetapi saudaraku, eksekutor dari dosa pertama kali ini adalah Hawa, yang melakukan, yang mengerjakan apa yang disuruh oleh iblis itu Hawa. Oleh karena itu Hawa juga mendapatkan hukuman. Susah payahmu waktu mengandung, saudaraku. Akan sangat banyak wanita itu yang gugur wafat setelah melahirkan anaknya, karena melahirkan anaknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, taruhannya itu nyawa, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian setelah Hawa juga mendapatkan sanksi putusan hukuman dari Tuhan, ini yang paling ringan Adam yang cuma dibagi sedikit buah pengetahuan itu ikut makan, itu saudaraku, itu juga kena hukuman, tidak kemudian bebas karena mentang-mentang yang memberi si Hawa, oh karena ini aku dapat dari istriku yang menyuruh makan, ini istriku, maka yang salah istriku. Tidak, saudaraku, Adam juga dihukum. Ini sistem surgawi, saudaraku. Kita akan lanjutkan ayat yang ke 20. Ya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Terus, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Terus ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Saudaraku, jadi ini pelajarannya adalah kita jangan mendengarkan, kita jangan melakukan apa-apa yang merupakan dosa. Sekalipun mungkin itu yang menyuruh berbuat dosa itu nggak kelihatan. Itu bisa iblis, saudaraku. Iblis nyuruh saudara berzina. Iblis nyuruh saudara menipu. Iblis menyuruh saudara membunuh. Saudara, meskipun yang nyuruh itu iblis, saudara kena hukuman. Saudaraku, bahkan sekalipun yang menyuruh itu bukan iblis, sesama manusia, seperti halnya ketika Adam itu mendapatkan memakan buah pengetahuan itu dari Hawa, itu kan sesama manusia. Saudaraku, kalau mendapatkan sesuatu perintah, anjuran dari manusia untuk melakukan perbuatan dosa, itu jangan mau. Karena kalau saudara mengikuti perbuatan-perbuatan dosa, anjuran-anjuran perbuatan dosa, maka saudara akan kena hukuman dari Tuhan. Saudaraku, nah, betapa Tuhan itu sangat bijaksana, saudara. Jadi ini menjadi pelajaran bagi saudaraku, mungkin bisa diambil hikmahnya
untuk para hakim di dalam mengambil keputusan, supaya memutuskan segala sesuatu itu menurut segala sesuatu yang tepat, ya saudaraku. Karena memang kalau di dunia ini nggak ada hakim yang sempurna. Hakim yang adil itu nanti akan turun sebentar lagi. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kalau hakim di dunia ini nggak bisa mengadili para raja di bumi, nggak bisa, saudaraku. Karena mereka tunduk takut kepada manusia banyak. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai hakim yang adil, raja di atas segala raja, maka dia berani dan dia bisa menghakimi siapapun di muka bumi ini yang melakukan dosa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jangan berbuat dosa, selalu jaga kekudusan. Tuhan memberkati saudara. Salam penuaian, haleluya, amin.